sosok wanita yang kita banget, terus jadi gak khusyuk sholat? Kalau saya sih pernah, malah sering. Gara-gara mikirin perasaan kepada seorang cewek, jadi gak nyaman sholatnya nih. Gara-gara habis ngelihat foto cewek, jadi gak nyaman sholatnya. Saya mah sering banget kayak gitu. Dan cewek itu adalah istri saya sendiri. Kan enak ya, gak perlu malu-malu. Makanya nikah. Gara-gara lagi ada masalah sama cewek yang kita sayangin, sholatnya gak khusyuk. Malah agak-agak terkesan tell me gitu. Pas orang ngomong kita ya, tapi kita gak konsen, lagi mikirin yang lain. Kenapa makin besar rasa cinta kita kepada seseorang itu kalau terganggu sedikit, buat kita gak khusyuk di dalam sholat. Bahkan semakin besar dan menggebu-gebunya perasaan kita kepada seseorang yang belum halal, malah buat kita gak khusyuk dalam sholat. Saya gak percaya kalau ada orang yang bilang, sejak ketemu dia saya jadi lebih khusyuk dalam sholat, bisa tahajud. Ini namanya talbis. Talbis itu kalau dalam bahasa kita tipu daya iblis. Dia bikin cinta yang terkesan syariat. Mana cinta yang terkesan syariat? Cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk tahajud. Cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk baca Quran. Cinta yang dibumbui dengan nasihat ikut taklim bareng yuk gitu. Nunggu di mana? Di persimpangan itu. Saya gak bawa kendaraan, ya udah bareng aja. Masih mending kalau naik motor kelihatan orang, kalau naik mobil nggak kelihatan siapa-siapa. Belum lagi kaca-kacanya itu pada anti sensor ya. Nah ini awalnya sih pengen ikut taklim, pengen bangunin tahajud, tilawah Al-Quran. Udah sampai juz mana? Udah sampai juz 20. Kamu di mana? Deket-deketan kamu lah, nggak akan jauh gitu ya. Hebat ya, kamu dua berapa? 21. Kok bisa? Soalnya saya nggak baca juz 1 sampai 20, bacanya juz 21 doang. Di mana kamu, saya di situ. Ini artinya cinta-cinta yang dibumbui dengan religi. Saya nggak ngomong baik atau buruk, cuman cinta yang kayak gini nih biasanya agak-agak modus. Hanya ketika pacaran doang bisa kayak gitu. Udah selesai, nanti udah halal, udah nikah. Kalau dia bukan karena Allah, itu akan berubah. Pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Tertariknya karena hati atau tertariknya karena hawa nafsu? Bedanya apa? Kalau tertarik karena hawa nafsu, biasanya suka naik turunnya, fluktuatifnya itu akan sangat signifikan. Contoh kalau nyenengin, kita ekspresif, kita bahagia. Tapi kalau lagi nyebelin, itu bisa juga buat kita gak punya daya tahan. Kalau tertarik karena hati, pengennya selalu ngebahagiain, memberikan, melakukan sesuatu yang baik. Itu kalau tertarik karena hati. Kalau tertarik karena hawa nafsu, selalu mikirin apa yang udah diberikan buat saya. Kalau tertarik karena hati, selalu mikirin apa yang saya harus berikan kepada dia. Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita, maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin taklim? Biar dia di sana juga rajin taklim. Siapa tahu ketemunya di taklim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya.
ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong, gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan, nggak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini satu kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilkan lagi. Udah dah jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS, curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Kalau kita ada masalah pengen cepat diberikan jodoh, masjid tempatnya. Bukan cari jodoh di masjid ya, bukan ngecengin, oh ada tali nih, lihat ke belakang deh, pura-pura pegal gitu, wes. Pegalnya ke belakang gitu. Kalau gitu nggak akan dapat, soalnya ngelihatnya sekilas, dia harus lama ngepoin gitu ya. Nah, gimana caranya datang ke masjid dapat jodoh? Ya kayak cerita sahabat Nabi, ada kisah Julaibib namanya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Julaibib. Julaibib ini sahabat Nabi yang budak, miskin, dan fisiknya biasa banget. Kan kita nggak boleh bilang sahabat Nabi jelek ya. Tapi biasa banget. Nggak ada yang menarik dari Julaibib. Nggak punya harta, nasabnya biasa, fisiknya juga biasa. Setiap kali dia datang ngelamar cewek, itu ditolak sebelum ngelamar. Udah nggak usah, udah tahu ya, balik lagi. Belum ngelamar juga udah ditolak. Kayak mau nge-follow Instagram, udah di-block duluan, nggak bisa masuk gitu. Saking nggak ada yang mau sama Julaibib, nggak ada cewek yang mau jadi istri Julaibib, nggak ada bapak yang mau jadi mertuanya Julaibib, bahkan budak aja nolak, apalagi orang merdeka coba. Akhirnya karena berkali-kali ditolak, Julaibib sedih, balik ke masjid, duduk aja di masjid ngelamunin, oh nasib saya gini amat ya, orang semuanya punya pasangan, kalau lagi malam mingguan jalan berdua, saya mah sendiri aja, misalnya ini jadi nelangsa gitu, baper sendiri. Tiba-tiba Nabi datang di sebelah Julaibib terus bilang, Julaibib, ada apa? Kata Julaibib, ya Rasulullah, nggak ada tuh cewek yang mau saya jadiin istri. Tapi nggak apa-apa deh. Kira-kira Rasulullah, kalau saya nggak dapat di dunia, di akhirat dapat nggak ya? Udah mulai putus asa nih. Kalau nggak dapat di dunia, dapat nggak di akhirat? Jadi kalau ada teman ngomong kayak gitu tuh ciri-ciri udah putus asa. Udah sering ditolak kali ya. Ya udah deh, saya mah nikahnya di surga aja. Itu mah bahasa-bahasa putus asa. Julaibib udah mulai putus asa. Kira-kira kalau nggak dapat di dunia, di akhirat dapat nggak ya Rasul? Kata Rasulullah, tenang aja Julaibib, kamu akan Allah berikan istri di dunia dan di akhirat. Yang cantik, yang solehah, yang kaya, yang baik di dunia dan di akhirat. Julaibib kaget. Rasulullah bercanda, tapi dia serius. Rasulullah bercanda pengen penegasan aja. Rasulullah bercanda, beneran kata Rasulullah. Kaifa dzalik ya Rasulullah? Gimana ceritanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, coba kamu pergi ke kepala suku Fulan bin Fulan. Bilang ke dia, Rasulullah melamar putri kalian untuk nikah sama saya, sama Julaibib. Beneran nih Rasulullah, beneran. Pakai nama saya deh, pakai nama sakti nih Rasulullah. Datang Julaibib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Julaibib pembantu Rasulullah. Mangga masuk. Apa yang bisa kami bantu untuk Rasulullah? Nggak ada titipan salam dari Rasulullah. Oh ya, alaika wa alaihissalam. Ada apa Julaibib? Kata Julaibib, ini malu-malu mau ngomong gimana ya, saya susah mau ngomongnya, gitu. Malu-malu gitu kan. Udah nggak usah malu-malu, udah kayak orang lain aja, ngomong aja. Julaibib, ada apa tuh? Julaibib bilang, Pak, ini ada titipan dari Rasulullah. Titipan apa? Rasulullah ingin melamar anak bapak. Oh gitu? Untuk saya. Kalimat untuk sayanya nih yang bahaya nih. Kalau untuk Rasulullah mah siapa sih yang nggak mau jadi mertua Rasul kan?
Rasulullah pengen melamar putri bapak. Untuk sayanya tuh ada spasi dulu, ada jeda, bikin orang deg-degan, udah semangat, jatuh lagi, untuk kamu mau nolak langsung nggak enak. Ini mah utusan Rasulullah kan, pesanan Rasulullah, mau diterima lebih nggak enak lagi. Coba gimana? Akhirnya mikir, oh gitu ya, beneran ini teh dari Rasulullah, ya kamu nggak lagi mimpi gitu. Beneran ini dari Rasulullah, oh gitu ya. Ya udah lanjut gini aja, kamu tunggu ya, saya pengen musyawarah dulu sama istri saya mau minta pendapat istri. Oh boleh pak, tungguin dia di ruang tamu. Di belakang nih si bapak, mau sini mah, musibah. Ada apa pak? Wah ternyata ada Julaibib di depan. Emang kenapa dengan Julaibib? Ya dia datang bawa Nabi lagi tuh. Bawa Nabi gimana? Rasulullah suruh kita menikahkan putri kita dengan Julaibib. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah untung nggak bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, masih bilang la haula wala quwata illa billah. Gimana tuh pak? Ya gimana ya cara nolaknya yang baik-baik biar Rasulullah nggak tersinggung. Rame di belakang. Akhirnya putrinya keluar mendengar suara ibu bapaknya rame. Pak, ma ada apa kok rame-rame? Sini dulu nak. Ada apa? Ini ada Julaibib di depan. Julaibib yang mana? Itu pembantu Rasulullah. Oh ya, emang kenapa? Dia datang bawa pesan Rasulullah. Pesannya apa? Rasulullah memesankan supaya engkau dinikahkan dengan Julaibib. Dia kemudian mengatakan, oh gitu? Terus kenapa? Ya, ini bapak sama ibu lagi musyawarah. Musyawarah apa pak? Lagi mikir gimana caranya. Ma'azallah, kata perempuan ini. Ma'azallah itu kalau bahasa kita auzubillah. Auzubillah apa? Wahai ayah, wahai ibu, apakah ayah dan ibu masih bermusyawarah tentang perintah Allah dan Rasul? Maksud kamu? Kenapa kita masih menunda-nunda untuk memberi jawaban ya? Padahal ini perintah Allah dan Rasul. Masih mikir? Bukankah kalau Allah dan Rasul sudah memerintahkan kita bilang sami'na wa ata'na? Julaibib. Walaupun Julaibib. Ini Julaibib bukan Rasulullah. Kamu salah dengar kali. Julaibib ini teh sami'na wa ata'na, walaupun Julaibib, wahai ayah, wahai ibu, nggak boleh kita membantah perintah Allah dan Rasul. Jadi kamu terima, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan di dalam urusan ini. Coba, kurang soleha apa coba? Budak aja nggak mau nikah sama dia, sekarang cewek cantik berpendidikan orang kaya kepala suku menerima dengan sami'na wa ata'na. Wah, kalau udah disekak dengan kalimat itu, udah susah ayah dan ibunya membantah. Ya udah deh, datang Julaibib nunggu gitu. Lihat wajah-wajahnya nih, kayaknya wajah-wajah nolak nih kayaknya nih. Datang ayahnya Julaibib, ya pak, jangan manggil pak dulu, kita belum sah gitu kan. Oh ya, Julaibib, kita udah musyawarah di belakang, udah ada keputusannya. Oh ya, gimana keputusannya? Ya deh gitu. Wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi akhirnya menikahlah Julaibib dengan perempuan tersebut dengan mahar yang sangat dimudahkan, dan semua ini berkat doanya di dalam masjid. Ada masalah ke masjid? Apalagi kalau kita ngerasa modalnya kurang nih. Jangankan cewek cantik, kayaknya yang biasa-biasa banget yang kalau kita lihat di Instagram cantik banget, pas lihat aslinya berubah gara-gara hasil editan Photoshop. Ternyata yang beneran cantik juga insya Allah bisa diberikan oleh Allah untuk dunia dan akhirat. Udah cantik, solehah pula, bidadari banget deh. Beda dari dunia dan akhirat. Insya Allah siapa yang mengharapkan endless love dan true love, tempatnya di masjid. Apalagi cewek yang memang dia nggak bisa seperti laki-laki yang mencari ya. Kalau perempuan kan menunggu, nah nunggunya di masjid aja. Setiap ada waktu sholat nunggu di masjid. Maksudnya banyak-banyak meminta kepada Allah. Maksudnya banyak-banyak meminta kepada Allah. Ya deh gitu. Wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi akhirnya menikahlah Julaibib dengan perempuan tersebut dengan mahar yang sangat dimudahkan, dan semua ini berkat doanya di dalam masjid. Ada masalah ke masjid? Apalagi kalau kita ngerasa modalnya kurang nih. Jangankan cewek cantik, kayaknya yang biasa-biasa banget yang kalau kita lihat di Instagram cantik banget, pas lihat aslinya berubah gara-gara hasil editan Photoshop.
ternyata yang beneran cantik juga insya Allah bisa diberikan oleh Allah untuk dunia dan akhirat. Udah cantik, solehah pula, bidadari banget deh, bidadari dunia dan akhirat. Insya Allah siapa yang mengharapkan endless love dan true love, tempatnya di masjid. Apalagi cewek yang memang dia nggak bisa seperti laki-laki yang mencari ya. Kalau perempuan kan menunggu, nah nunggunya di masjid aja. Setiap ada waktu sholat nunggu di masjid. Maksudnya banyak-banyak